Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Ya, kita akan mulai belajar dengan mata pelajaran korespondensi. Apa sih korespondensi itu? Korespondensi ini adalah suatu kegiatan surat menyurat. Nah, surat menyurat ini adalah salah satu contoh dari komunikasi di kantor. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang surat, marilah kita terlebih dahulu untuk mempelajari tentang komunikasi. Ya, untuk bab 1, memahami komunikasi kantor. Apa sih pengertian dari komunikasi? Komunikasi kalau secara umum ya, kita artikan bahwa penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Apakah kalian pernah melakukan komunikasi? Pasti ya, komunikasi ini setiap hari pasti kita lakukan. Ya, sebagai contoh, kalian masuk sekolah dengan teman sebangku, kalian berkomunikasi. Kalian di pasar juga terjadi komunikasi. Kalian disuruh pergi, misalnya ke rumah saudara, ini juga termasuk komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat luas ya. Pengertian komunikasi ya, istilah komunikasi berawal dari bahasa Latin dari kata communicare yang artinya sama. Ya, yang berarti bahwa komunikasi terjadi jika orang-orang yang terlibat ada kesamaan makna mengenai sesuatu yang akan disampaikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ya, atau juga komunikasi ini diartikan perhubungan. Perhubungan ini adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, ya, atau antara pihak satu kepada pihak yang lain. Ini adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini pengertian komunikasi. Dalam komunikasi kita melakukan komunikasi di kantor, ini membutuhkan suatu proses. Ya, komunikasi ini membutuhkan suatu proses agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan dengan menggunakan media dalam usaha pencapaian tujuan. Ya. Kalau kita gambarkan proses komunikasi itu seperti apa, ya bisa kita lihat ini proses komunikasi. Ya, komunikasi ini terjadi adanya satu komunikator. Ini komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kalau misalnya di sini, siapa sebagai komunikator? Adalah saya ya, Bu Ayu ini sebagai komunikator. Sedangkan
Yang kedua, ini adanya pesan yang akan disampaikan atau informasi. Ya, jadi proses komunikasi ini ya, pertama komunikator, kedua adanya pesan atau informasi yang akan disampaikan. Sedangkan yang ketiga ini adanya saluran. Saluran itu adalah media. Ya, media. Sedangkan yang keempat ini adanya komunikan. Jadi komunikan itu apa tadi? Orang yang menerima pesan. Nah, kalau sudah ada komunikator, adanya pesan atau informasi, adanya media, dan juga adanya komunikan, orang yang menerima pesan, ini akan terjadi feedback. Ya, feedback ini adalah timbal balik. Ya, timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Ya, jadi pesan yang disampaikan ini diterima oleh komunikan. Komunikan ini mengerti, paham, dan komunikator ini juga, oh ya, dia mengerti. Yang komunikator ini ya saya mengerti, paham. Jadi ini terjadinya feedback. Komunikasi ini ya terjadi ya dikatakan berhasil ini kalau adanya timbal balik atau feedback. Kalau tidak adanya timbal balik atau feedback, berarti komunikasi ini gagal. Ya, ini. Ya, jadi komunikasi ini gagal kalau tidak adanya feedback atau timbal balik. Nah, jadi saya ulang, proses komunikasi ini ya, komunikasi ini terjadi apabila satu, adanya komunikator. Orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, adanya pesan yang akan disampaikan atau informasi. Sedangkan yang ketiga, adanya saluran. Ya, saluran atau juga media. Ya, media. Sedangkan yang keempat, ini adanya orang atau komunikan atau orang yang menerima pesan. Ya, orang yang menerima pesan. Nah, ini yang kelima, yang terakhir ini adanya feedback ya atau timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Kalau tidak terjadi feedback, komunikasi ini dikatakan tidak berhasil dalam arti gagal. Ya, nih. Jadi kita paham bahwa komunikasi ini terjadi, ini adanya suatu proses. Nah, proses. Ya, proses itu adanya beberapa ya syarat terjadinya komunikasi, adanya suatu proses, komunikator menyampaikan pesan melalui media ini diterima oleh komunikan. Kalau komunikan ini paham, tahu, mengerti, berarti ini adanya feedback. Ya, timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Demikian ya anak-anak, terjadinya proses komunikasi seperti ini. Ya. Untuk tujuan komunikasi nanti saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan kedua, dan nanti kalau kita ada tatap muka bisa kalian tanyakan yang kurang jelas. Ya, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.